Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang how to creative or organizing atau organisasi. Di sini saya mengambil satu studi kasus yang ada di salah satu sekolah madrasah yang ada di Kota Kendari. Mungkin bisa lihat sendiri, ini adalah hanya sebagai percobaan kita melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari organizing. Organizing adalah proses pengorganisasian pekerjaan atau penataan mulai dari komunikasi, koordinasi, dan pengawasan sumber daya manusia menggunakan teknologi digital, karena kita sekarang berada di dunia yang serba digital. Permasalahan yang ada di madrasah ini ada beberapa poin. Poin pertama adalah informasi rapat yang terlambat. Kiranya biasa banyak kita menemukan kasus bahwa informasi rapat itu diketahui ketika besok sudah mulai rapat, bukan diketahui mungkin 3 atau 1 minggu sebelumnya, atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ini sudah minus 1 hari baru diketahui. Yang kedua adalah koordinasi guru yang kurang efektif. Ada biasa guru-guru yang tidak mendapatkan info, atau tidak guru-guru satunya juga tidak menyampaikan informasi yang didapatkan. Yang ketiga adalah absensi masih manual, di mana absennya masih manual sehingga banyak menimbulkan permasalahan karena belum tercatat secara real time menggunakan berbagai macam teknologi. Yang keempat adalah pembagian tugas yang belum terstruktur, di mana biasa ada satu orang itu dia merangkap berbagai macam kegiatan atau merangkum berbagai macam pekerjaan, sehingga masih kurang efektif membagikan tugas. Ada guru yang tidak mendapatkan tugas, ada satu guru yang mendapatkan berbagai macam tugas, 2 sampai 3 4 tugas, sehingga itu masih sangat menjadi hambatan, sehingga perlu diperbaiki lagi. Tujuannya organization yang pertama adalah mempermudah koordinasi antar dari pimpinan sampai bawahan, dari bawahan sampai ke masyarakat. Yang kedua adalah mempercepat komunikasi, ya, dengan adanya organization itu kita mempermudah komunikasi dari atas sampai ke bawah dan sebaliknya dari bawah sampai ke atas. Yang ketiga adalah meningkatkan disiplin kerja, di mana setelah ada pembagian tugas kita harus mengetahui jadi disiplin bekerja sesuai yang telah disuruhkan atau sesuai porsi yang telah ditentukan. Yang keempat adalah mempermudah pengawasan. Ini adalah pengawasan sumber daya manusia dengan adanya organization pembagian tugas. Kita masuk di langkah untuk menuju struktur organisasi yang digital. Yang langkah pertama adalah kepala madrasah. Di bawah kepala madrasah dibagi menjadi ada beberapa wakil kepala madrasah, itu salah satunya wakil kurikulum. Dia khusus mengurus tentang kurikulum apa yang digunakan, bagaimana ke depannya, perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah guru, yang tadinya wakil kurikulum diteruskan kepada guru. Guru berhak untuk menyampaikan hal-hal perubahan yang terjadi untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Yang kedua adalah tata usaha. Semua harus berkaitan dengan tata usaha, semua dari dokumen-dokumen yang diperlukan, buku-buku yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah operator sekolah. Operator sekolah juga memiliki peran penting untuk bisa menjalankan sekolah sebagaimana mestinya. Langkah kedua adalah media komunikasi digital yang bisa digunakan. Yang pertama, WhatsApp group. Guru-guru dibuatkan WhatsApp group tentang contoh kegiatan, contoh ada hal-hal yang sifatnya cepat, maka dibuatlah grup sehingga semua dapat langsung di share, tidak harus menunggu ketemu langsung. Yang selanjutnya adalah Google Meet atau Zoom. Ini biasa kalau ada rapat-rapat, mungkin pimpinan yang berada di luar daerah dan guru-guru masih ada yang berhalangan, mereka bisa rapat menggunakan Google Meet atau Zoom, sehingga informasi itu tidak dari orang ke orang langsung begitu. Ketiga adalah email resmi, dibuatkan email sehingga bisa diakses semua. Keempat adalah Google Calendar. Ini dibuat Google Calendar ya untuk semua ditahu begitu. Langkah ketiga adalah dibuatkan sistem absen online. Bisa dari Google Form, bisa fingerprint digital, dan ketiga bisa aplikasi absensi online. Ini dia bisa
lebih real time. Karena kenapa? Kalau hanya absen titip itu biasa banyak orang-orang atau guru-guru mereka hanya menitip saja namanya, tidak langsung berhadapan dengan absen online, kan lebih tepat dia tidak ada kenakalan atau pembohongan. Langkah keempat adalah pengolahan dokumen digital, yaitu dibuatkan yang pertama Google Drive. Itu dia sifatnya tidak akan hilang selagi emailnya masih terdaftar. Ini dia sangat bagus, sehingga hal-hal yang perlu di-share itu atau hal-hal yang perlu disimpan dia akan bertahan lebih lama. Selanjutnya ada OneDrive, yaitu satu dokumen semua sekolah, sehingga aman nanti di sana dibagi-bagi juga untuk kegiatan-kegiatan, terus dokumentasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem informasi madrasah. Ini dibuatkan sistem informasi madrasah seperti website atau apa, sehingga mereka bisa akses dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah penyimpanan jadwal dan data guru. Ini dibuatkan satu server atau apalah, sehingga yang berbentuk digital, sehingga ini langkah-langkah file-file ini tidak hilang. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi sumber daya manusia. Yang pertama dilakukan laporan kerja online. Ini bisa diterapkan dan bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya atau mutu. Rekap absensi otomatis, di mana mereka bisa melihat guru-guru yang terlambat dan lain sebagainya, sehingga prosesnya berjalan cepat. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja guru-guru, terus evaluasi sehingga hal-hal yang keluar atau hal-hal yang belum sampai tujuan mereka bisa diperbaiki sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah monitoring kegiatan. Ada satu bagian dia bisa fungsinya untuk monitoring atau memantau kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan dilaksanakan guru, sehingga pekerjaan tersebut atau kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati. Solusi dari organizing. Pertama, masalah informasi terlambat, absensi manual, dan dokumen sulit dicari. Solusinya adalah dibuatkan grup digital, yaitu WhatsApp group atau lain sebagainya, Telegram dan sebagainya, sehingga satu informasi itu bisa diketahui semua orang. Absensi online diganti dengan namanya absensi manual diganti dengan namanya absensi online. Jadi semua sama, bisa real time absennya, jadi tidak lagi nama titip nama. Yang kedua adalah tadinya masalahnya dokumen sudah jadi buatkan penyimpanan cloud, yaitu penyimpanan yang sifatnya digital, bisa diakses dimanapun berada ketika mereka menggunakan, yang penting ada paket data. Dampak positifnya dari adanya pembagian ini, yang pertama adalah kinerja lebih efektif, yang kedua komunikasi lebih cepat dan terarah, administrasi lebih mudah, tidak nanti ada kegiatan biasa akreditasi baru baku cari lagi dengan namanya dokumen-dokumen yang sudah hilang. Selanjutnya adalah profesionalisme sumber daya SDM yang meningkat dengan adanya organization. Ini kita bisa melihat peta konsep yang saya buat. Untuk creative organization, studi kasus adalah tentang sumber daya manusia yang masih rendah. Yang pertama kita lihat dari pengertiannya, proses organization adalah proses pengorganisasian kerja yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengatur SDM, komunikasi, pembagian tugas dan koordinasi kerja agar lebih efektif dan efisien. Dari latar belakang informasi yang sering terlambat diterima guru atau staf, pembagian tugas dan tugas kurang jelas, arsip administrasi masih manual. Selanjutnya koordinasi antar bagian belum maksimal, kesulitan memantau pekerjaan secara tepat. Tujuannya mempermudah koordinasi antar guru dan staf, mempermudah penyampaian informasi, meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, mempermudah pengawasan pekerjaan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Manfaatnya apa? Yang pertama, komunikasi lebih cepat, kedua data lebih aman dan tersimpan rapi, ketiga mengurangi penggunaan kertas, keempat meningkatkan disiplin kerja, yang kelima mempermudah pengawasan kepala madrasah, yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Kita masuk langkah-langkah untuk membuat organization. Yang pertama, identifikasi masalahnya apa. Sekolah mengamati masalah yang terjadi dalam peorganisasian SDM. Yang kedua, kita menentukan tujuan apa yang dari masalah tersebut, menemukan target yang ingin dicapai seperti meningkatkan komunikasi dan efisiensi kerja. Yang ketiga, kita bisa memilih
memilih untuk melakukan perbaikan, yaitu memilih platform digital. Sekolah memiliki fasilitas yang mudah digunakan seperti Google Drive, Google Classroom, WhatsApp Group, dan penyimpanan online lainnya. Yang keempat adalah pembagian tugas digital. Setiap guru dan staf diberikan tugas serta tanggung jawab yang jelas melalui sistem digital. 5. Monitoring dan evaluasi. Kepala madrasah melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugasnya. Contohnya, penerapan sekolah adalah jadwal mengajar dibagikan melalui Google Drive, rapat dilakukan melalui Zoom atau Google Meet, pengumpulan laporan guru menggunakan Google Form. Informasi sekolah dapat diakses melalui grup WhatsApp. Hambatannya adalah kurangnya kemampuan teknologi sebagian guru, keterbatasnya jaringan internet, kurangnya fasilitas digital, adaptasi terhadap sistem baru masih rendah. Solusi: mengadakan pelatihan teknologi, menyediakan fasilitas internet, memberikan pendamping penggunaan aplikasi, membuat SOP penggunaan sistem digital, dan melakukan evaluasi berkala. Mungkin itu dari penyampaian saya, kiranya mungkin bisa dimengerti. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa organization membantu madrasah mengelola sumber daya manusia secara efektif melalui teknologi digital sehingga koordinasi dan kinerja menjadi lebih baik. Mungkin itu penyampaian dari saya, kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.